tante dari kecil sampai dewasa nanti dia suka gitu karena ketagihan, memang sifat-sifat neutral itu bikin ketagihan. Demikian juga kayak suka makan roti-roti, donat atau apa gitu, nah minuman manis itu bikin ketagihan gitu. Karbohidrat yang tertulis dalam makanan ini juga tidak pernah saya konsumsi. Lalu pertanyaan orang-orang dan pertanyaan dokter ketika saya cek up, dari mana karbohidrat yang bertubuh bapak? Jawaban kami menyiapkan 100 stand kuliner dan non kuliner di pelaksanaan 2025 pukul 9 sampai pukul 18 di sebelum akhir dengan peserta 100 UMKM binaan PPD dan juga terdiri juga dari lintas distrik, denominasi gereja, lintas agama dan Oras Mahamina Patupaw Sulsundina di Namanapot di Samanisa kami naman alin. Jalan saat di seluruh masa kami. Oras main sudi lilipan sah Patupaw kami sah Patupaw rasa. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Tuhan memberkati kita. Lima waktu mau lihat oras mati kita. KBP Distrik Walu DKI Jakarta Tion Postohan Nami di kita Kamangna Martang yang namuhong mahita di Nakatabi. Amin. Tapuji matuhata Merende Sebukede nomor 12 2021 itu. Jalan Lumaju siapa sapodang si Baga. Jalan Terusno disiram hosa dot-doti ring-ring dot untuk na. Las bumi do nasinakak do napinikir ni roha. Haleluya. Matanya mahina. Ali Tuhan di bata para buku nasuh hatudusan jar para seroh. Kuwa serek kami rohanami tujulun jalan upangi rohami tubuh. Saibon asin roha mangkohi rohanami jara sodani rohanami marhidi-hidi kote asalam tinggal rohanami nasalusanami jalan tangiho hami hatam nabadian saibangyan mahatam di bagasan rohanami asa marparui nadegan hami upang rohami salunay marhidi-hidi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita selalu
maroni hagudoron di Tuhanmu. Isika jol nasidahu habeda kanusaku rasulullah nasida mahamangaluyahu habeda jupang nasida aku. Jalan dului pantu bioku, jalan dipekon satu pincang-pincang.
Sultanku
Sai rajai mahami marhide-hide tot di porbadia. Hami sadok ruas nihuriam HKBP hatoman. Nang saluhut falak aris tempe. Asamian hami di bagasan hatam satia tuho. Sai patuku maha persiawan nami. Asalam takas pak panguluhan nami di hatam. Jala tatas sutadahami halwaun nasiap koi. Maulia tele Tuhan di sopahor rohanami kuria. Totong di parbugoy horo amanami na mangulog kami. Preses Distrik Walu DKI Jakarta dohot keluarga. MPSD, MPS, amanami Sekdis. Kepala Bidang Koinonia Martulia Diakonia. Nama Kubasi Kairos Iti. Amanami inanami namarhubas di Distrik Walu DKI Jakarta dohot pegawai. Bahen Majadi sudah pakpugan sioni dapotalas nirohado kuriam di Distrik Walu DKI Jakarta. Pasu-pasuma nang 7 lanom sudah nai pasauton lomo niroha. Mangelek nang hami ditikyon pasu-pasuma nang pamaretanan nagumongkok pami dohot sudah pangurupina. Asa mangarajai nasida marhite hamistaran na siap koi laho pasangaton buat. Pasu-pasu ma sude ruas ni huriam ama ina. Doli-doli anak boru dak danak atanama sektola. Atanama guruhon hatam. Dohot sude program ni huriam tahun transformasi di tahun 2020 pengajaran iman di tengah keluarga. Halo mohon main alia mang nagasa pasu-pasu. Pasu-pasu par minggu, sekolah minggu, PHD, PA remaja,
bajar-bajar naposokuru, ama ina lansia, dota tanaman ragam, pakpobasioni di patupah kuriam ng panitia-panitia, kuriam marsada-sada, di resort di distrik Walu DKI Jakarta. Parbisuhi masude ale Tuhan, asa saud at program naong nihatahon, jala ditatuhon ulah honotor di tahun 2020, so mani parsagi ni pilihan 55% tuhatopan HKDP, 45% tadi dihuliang marsada-sada, asima roham, say parbugoy may marlas ni roha sa hutma mulahosa. Ukap marohani ruas ni huriam pasahaton pilihan tahun na, so mani pilihan ganot marpunua, sayuk kapatiluan siang langit amin, asa majali na nyula di tangan ng pikiran, jala tuju yakta ulaw nabi. Akup ni pagabe man sa luhut na nyula ni ruas ni huriam, nasida pegawai partiga-tiga karyawan swasta, guru TNI Polri, perdalan-dalan, partempel ban manong nadia pele Tuhan, halomohong may jala paso-paso, majadi tawalong pelehonoto, tawalong bukuan parsikolan, nang manggaral pajak nabi, sumanyari sana dohot na maragang magpanalinggan. Paso-paso, pegawai di sabdok gereja, asa terjaga hayason, dohot ang kapakubal suyon siga nutari. Asima roham diat tanagagan, diat kadagdanan na sopot sumarama sumarina. Tatak masalut na pugus, na marsahit buas di huyan, nang mulak siyan pangubation, na tungon di pangubation dohot kontrol. Asima roham ali Tuhan, deba siyak kamyon, ibura pe marhabut ni roha, mauliate magdabasa di akuliholo, di parkukuliholo, deba dengan nami nunga bajut paktani, mauliate madiho, asima roham. Tikyon na pinamasan ni Julian Konven di distrik Walu DKI Jakarta, pangulang nagok tikki, pagdita patsiut dohot keluarga, semenina sarfat, parusia puluhan na, di pasu-pasuhodo bolas, marede, mamuji, pasangat pokok, mauliate mali Tuhan, manotong masih rohani, totong mahami pasangat mamuji guardi, mauliate ma di huriam nagabe bulahan amak tuan rumah HKBP Rawamangun, Jatinegara, Cipayung, Cilangkap, Kayu Mas, Pondok Kopi, Gading Indah, dohot HKBP Dame, Ulo Jahe, pasu-pasu ma bahem hasasaut ni lomo ni roham pamujion iho, maktak las ni roha di subir was di huriami. Say padungo mahani sutina, pamonang hami maralohon narwa, pamonang hami maralohon najan. Pataro hami mulat kanon markasonangan tuhuriam inganan nabile bagas nabile. Asima roham ali Tuhan, huriam HKBP Kayu Mas bolahan nama. Parhaladu ruas nuria partita nabujurofa para dehong ingananon. Go asimiro hamma nasida, tabay hamuraon siyang ho nasida, asagad na dope tuju nasida ng tujulano. Asima roham sayuloy mapangidon namin, ala ni Jesus Kristus Tuhan namin, mauliate namin. Amen. Dengan
di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oras madihita sulit. Katanya debata Jamita di Konventa Distrik Walu DKI Jakarta di bagasan Sadarion Imam siang katar surat di Almanak HKBP Sadarion Sada Timotius 4 ayat 12 Songlong Madidok Unang mahuru rohani halak midaho siala haposome alai gebetiruan yang kana porsia maho dipakatayo diparangi diholong niroka dihaporsiao nang dihatomanon. Di hata Indonesia jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Demikian firman Tuhan. Tema kita dari renungan ini Gabena Poso Sitiruo Manita, hamba Tuhan yang menjadi teladan. Dalam perikop 1 Timotius 4 terkhusus di teks yang kita dengarkan tadi, Paulus menasehati Timotius agar melalui perkataan, kata, tingkah laku, pengalaman, kesetiaan, Timotius dapat menjadi teladan sitiruan bagi banyak orang, agar tidak ada alasan bagi orang lain untuk memandang remeh, memandang rendah hamba Tuhan karena ia muda. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan sering mengalami dalam pelayanan kita merasa dianggap remeh, diabaikan, dikritik, atau diperingatkan karena kita masih muda. Tetapi juga bisa saja kita juga dianggap remeh, diabaikan karena kita sudah tua. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Saya akan menggambarkan satu ilustrasi sederhana tentang bagaimana sesungguhnya menjadi teladan yang sederhana dari seorang hamba Tuhan. Ada seorang pendeta desa yang sudah agak tua dan dia hidupnya sederhana. Ia telah melayani di kota kecilnya selama kurang lebih 40 tahun. Pada suatu hari yang bersalju, seorang pemuda datang kepadanya dan menangis. Pemuda itu baru saja melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, dan ia merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya
di tengah-tengah gereja, termasuk kepada pendetanya. Lalu pendeta itu menyambutnya. Ia tidak memberikan ceramah panjang yang berisi teguran dan nasihat-nasihat, tetapi sebaliknya dia berjalan ke sebuah lemari, mengeluarkan sebuah kotak kayu berisi semir sepatu dan kain lap kecil yang bersih, tepat di depan pemuda yang patah hati itu. Pendeta itu berlutut di lantai yang dingin. Dengan lembut ia mengambil sepatu pemuda itu yang sudah berlumpur dan bernoda, meletakkannya di pangkuannya, mulai membersihkan serta memolesnya dengan hati-hati. Pemuda itu sangat terkejut dan dia berkata, "Pak Pendeta, Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sang hamba Tuhan itu mendongak, matanya penuh dengan kasih sayang. Lalu dia berbisik, "Guru saya pernah berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya yang kotor. Ia juga menyuruh kita melakukan hal yang sama satu sama lain." Saya ingin menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak lumpur dalam hidup atau seberapa jauh kau merasa telah jatuh, ingatlah selalu bahwa engkau tidak pernah berada di luar jangkauan untuk dibasuh, dikasihi, dan dipulihkan olehnya. Dan sang pendeta itu mengajarkan teladan melayani dalam kerendahan hati seperti Yesus, bahwa tindakan kasih sekecil apapun jauh lebih menyentuh daripada ribuan kata-kata. Tema kita, hamba yang menjadi teladan. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, apakah Anda telah menjadi teladan sebagai pelayan Tuhan yang baik seperti yang diajarkan oleh Sang Guru Agung kita Yesus Kristus? Seorang penulis buku yang sangat terkenal, Sally Hendricks, penulis buku bisnis, pernah dia menuliskan demikian: "Jika kamu tahu siapa dirimu, kamu akan tahu apa yang kamu lakukan." Sering kita tidak tahu diri kita siapa, bahkan melebihi batas diri kita, sehingga kita berlebihan dalam bersikap. Jika kamu tahu siapa dirimu, kamu akan tahu apa yang kamu lakukan. Pertanyaannya, kita ini siapa? Kalau kita mau jawab secara jujur, kita ini bukan siapa-siapa, tetapi hanya seorang hamba Tuhan. Kita bukan sama dengan pejabat di negara ini. Kita tidak sama dengan jemaat kita yang kaya raya. Dan kita tidak sama seperti profesi-profesi yang dimiliki oleh jemaat kita. Kita hamba Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita diutus menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk memberitakan kebenaran Injil dan kabar keselamatan, kabar baik. Kita
harus menyadari dan menghidupi spesialisasi ini, bahwa Anda pekabar Injil. Bahkan kita harus bertanggung jawab atas status ini, dan bahwa panggilan ini berasal dari surga, di mana Tuhan bertahta dan bersifat sakral. Kita sering lupa tohonan itu sudah tidak sakral lagi bagi kita, tapi sudah menjadi satu style, gaya. Namun tanpa kita sadari, sesungguhnya kemajuan zaman telah menggerus identitas kita sebagai hamba Tuhan. Kita telah terpengaruh dan digiring kepada identitas atau standar ganda, sehingga terkadang kita tidak bisa lagi dibedakan dari profesi lain, baik dalam soal keabadian, hal kekudusan, gaya hidup, tata kerama, norma, apalagi dalam hal cinta kasih. Berbicara mengenai panggilan hamba Tuhan, dalam pelayanan ini juga menyangkut tugas penggembalaan. Tuhan mengutus kita menjadi gembala bagi jemaat yang kita layani. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3 firman Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Damang dainang doang kusapaulah. Tema ini sangat biasa bagi kita. Saking biasanya kita kurang memperhatikan hamba yang menjadi teladan. Apakah saya ada di situ? Atau sudah menjadi hamba yang hambar? Mengapa hal ini penting kita renungkan di konten kita saat ini? Ini kebetulan apa sengaja diberikan Tuhan kepada kita. Ini amanat. Karena saat ini kita berada di momen yang sangat unik sebagai gereja. Momen yang unik, saya garis bawahi. Di zaman ini, tantangan yang kita hadapi oleh gereja bukanlah tanda-tanda keruntuhan, tetapi tanda adanya kerentanan. Kerentanan itu bukan kelemahan bagi gereja, tetapi bukti bahwa gereja adalah tubuh yang bernyawa dan adaptif yang harus terus bertumbuh, bertransformasi dan terbuka pada dunia yang terus berubah, agar dapat kita menghadapi tantangan dan melayani dunia dengan lebih baik. Ini dia. Amanginan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini perkembangan zaman kita dan AI sedang menelanjangi kerentanan gereja kita. Ini terlihat dalam pendangkalan spiritualitas, hilangnya relasi interpersonal, serta tantangan otoritas. AI dan teknologi menyingkap bahwa fondasi persekutuan kita seringkali dangkal dan mudah digantikan oleh kenyamanan dunia digital.
dangkal. Contoh meliputi ibadah streaming, membuat jemaat malas hadir secara fisik, malas bersekutu, bebas di rumah tanpa diganggu orang lain. Jemaat beralih dari komunitas aktif menjadi penonton pasif karena kemudahan ibadah online. Komunitas berubah menjadi sekadar angka. Gereja mengukur keberhasilan dari jumlah penonton, viewer, atau like media sosial, bukan dari keintiman persekutuan itu sendiri. Bukan emoji menggantikan empati. Kita lebih sering mengirim emoticon untuk merespon kabar duka daripada hadir secara langsung di tempat itu. Dan kita merasa itu sudah cukup. Berulang-ulang Imam Preses selalu sebutkan, kalau ada duka di antara kita, memang saya juga sering tidak hadir. Rohita Karman mengakui mengadakan cara penghiburan saat istri oleh Imam Preses Mama Boga tiga hati Madok turut berduka cita ratusan emoticon untuk merespon kabar duka daripada hadir secara langsung. Ini menciptakan ilusi bahwa kita peduli, padahal kita hanya menekan tombol cepat. Selesai. Memberi persembahan juga ini semakin enggan memindai kode A, sehingga makna memberi sebagai bentuk ucapan syukur pribadi seringkali tergerus oleh rutinitas menekan tombol di smartphone. Nah, hingga kehadiran pendeta AI yang menggantikan relasi pastoral antar pribadi terjadi. Tahukah kita, jemaat kita dapat menggunakan layanan AI dengan chatbot religius seperti Magisterium AI yang dapat memberikan jawaban instan atas pertanyaan rohani yang membuat jemaat enggan membagikan pergumulannya kepada pendeta atau sesama. Malu. Pembicaraan pastoral lewat perjumpaan sudah sangat miskin. Dengan alasan tidak ada waktu. Itulah yang kita hadapi. Segan ruasi bahwa masalah nanti kita. Dan porsi yang dihalakina buat tadiyo rahasia. Ya udah tanya AI aja. Gak ada siapa-siapa di sini. Selesai. Padahal ini adalah panggilan bagi gereja dan pemimpin jemaat untuk mentransformasi teknologi menjadi alat membangun relasi yang otentik, ya, bukan sekedar menggantikan dengan kenyamanan digital. Pertanyaannya bukan lagi apakah gereja menggunakan teknologi, tapi apakah teknologi melayani teologi untuk menggantikannya. Itu dia. Karena sesungguhnya gereja saat ini berada pada posisi yang tepat untuk melayani dunia yang secara fundamental sedang disrupsi oleh AI. Mengapa saya katakan demikian? Bukan karena kita mahir dengan teknologi. Jadi para generasi muda jangan terlalu merasa sukses karena Anda menguasai teknologi. Karena membantu dan usaha berpikiran nanti sih, nah biasa-biasa imah. Kampungan minta tahu. Bukan itu ukurannya.
Memang dunia telah dikuasai teknologi, tetapi teknologi yang dingin, serba artifisial, gereja dapat menjadi lebih manusiawi sekarang. Itulah transformasi. Di tengah artifisial yang dangkal itu, gereja harus mampu menjadi penghangat persekutuan. Gereja menjadi tempat perlindungan di mana manusia berdosa seperti tadi diterima. Jangan salah mengukur kita sama. Banyak penghakiman yang kita lakukan, yang sesungguhnya lebih banyak lagi daripada dari situ, tapi tidak kita hukumi. Bahkan kita pun perlu dihukumi para hamba Tuhan. Karena banyak yang salah dalam diri kita. Gereja menjadi tempat perlindungan di mana manusia diterima, seperti Yesus yang mengundang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus sumber kelegaan, bukan sumber konflik. Oleh karena itu, sebagai renungan, inilah mengapa tema kita saat ini menjadi relevan. Naposo Sibiru, hamba yang menjadi teladan. Rasul Paulus tegaskan, kunci untuk dihormati bukan terletak pada usia, tapi pada karakter kita sendiri yang memancarkan integritas yang berkualitas. Apakah Anda telah menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku kasih, kesetiaan dan kesucian? Mari kita tanya diri kita, karena gaya hidup pelayan Tuhan, terkhusus hamba-hamba Tuhan, harus mengokohkan Injil, bukan meruntuhkan Injil yang kita beritakan. Gaya, style, perilaku, khotbah mengatakan begini, tapi perilakunya tidak sesuai dengan yang dikhotbahkan. Itu meruntuhkan apa yang kita sampaikan sendiri. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, semakin besar kapasitas seseorang pengajar atau pemimpin atau pengkhotbah berbicara dalam mempengaruhi kehidupan orang lain, semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dalam gudang ruas taib, dalam sabar mati depan kita ini. Hidup, karena tanggung jawab kita di situ makin besar. Kalau ini bisa kita pengaruhi dengan khotbah, berarti khotbah kita harus berisi, harus berkualitas. Berarti jam belajarnya harus lebih tinggi daripada yang sederhana saja, supaya apa kita sampaikan itu jangan kering. Oleh karena itu, amanah saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus siap. Karena bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan hati kita, maka kita mau, tapi demi menyenangkan hati Tuhan, kemauan kita pun harus kita belakang. Disitulah berkat Tuhan akan mengalir. Bukankah itu yang kita khotbahkan? Kita harus kembali pada identitas kita dan tujuan utama pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena pendeta dan hamba Tuhan adalah teladan rohani yang memiliki peran penting sebagai panutan bagi jemaat kita. Kita harus menjadi teladan sehingga cara kita berpakaian, berbicara dan bertindak, kita harus mencerminkan nilai-nilai surga. Kita
Kita harus memiliki tata krama yang memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika kita saja seenaknya keluar masuk, duduk di luar ketika ibadah misalnya, itu sama dengan tidak menghargai firman Tuhan. Di konvent tao sering doro di luar terus sampai tunang ulang mana. Tapi seperti apa kita memandang hal itu? Remeh, tak hargai ibadah semua. Lalu je makubah si paradigma kita tidak hargai. Bahkan Abu Parese selalu masuk kita bah. Makulah di luar yang marabuk jangan Parese di luar rumah. Ulang umai era Sodom betik. Itu dia. Jadi cara berpakaian kita pun harus menunjukkan identitas kita sebagai hamba Tuhan. Agak kampungan do era tarik pesong. Memang semua ini do pandangan udah kebutuhan. Kita harus memiliki tata krama yang memuliakan Tuhan. Duduk dengan ramah. Ingat jemaat melihat kita dan memberangkatkan kita, mungkin dengan transport juga. Kita harus meneladani perlakuan Tuhan. Inilah di tahun kedua HKBP berbicarakan pentingnya bertransformasi dalam segala bidang, terutama pada diri pelayan Tuhan. Kita beberapa kali sudah diberikan pelatihan oleh distrik dengan biaya yang tidak sedikit. Tujuannya adalah supaya kita bertransformasi, membaharui diri, lebih adaptif dengan kondisi. Sejauh mana Anda sudah bertransformasi, sebagaimana sudah kita terima dalam pembekalan pelayanan penuh waktu dan para majelis yang kita pimpin. Mari kita renungkan bertransformasi dan perubahan apa yang sudah kita capai di tempat pelayanan kita masing-masing. Parameternya jelas, yaitu kehidupan jemaat yang semakin ramah, kuat dalam iman. Ingat bahwa dampak besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ketika kita memilih melayani dengan rendah hati dan tulus, itu adalah langkah awal menciptakan perubahan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak teladan daripada sekedar kata-kata. Karena karakter dan integritas iman kita adalah khotbah yang paling kuat. Itu teologi kita mengatakan. Mari kita menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kita harus menjaga cinta kasih yang murni dengan menunjukkan kasih tanpa syarat. Tunjukkan kerendahan hatimu saat melayani. Karena pendeta adalah hamba Tuhan dan yang dipanggil menyelamatkan jiwa yang terhilang. Pesan terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah puas dalam ilmu teologimu. Teruslah bertumbuh, bertransformasi, dan terbuka pada dunia yang terus berubah, terdapat menghadapi tantangan zaman dan saham Tuhan karena berjiwa. Tuhan kami nama asa tertong dijaga Tuhan lulus bihamu syaitan narohaku adiak kamangina. Jadilah pengkhotbah dan pemimpin yang berintegritas, berkarisma, dan berkualitas. Selamat bertransformasi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami di konven yang luar biasa ini. Satu kali dalam satu bulan kami diingatkan bahwa kami adalah naposo Tuhan, Sipiru. Itu harus terpatri dalam diri kami dalam setiap langkah, kata, dan perbuatan, sehingga kami benar-benar menjadi hamba yang menjadi teladan. Atau Pak Mahami marhiti tonding asa gabe Sipiru kami disudi unang gabe ya rohani halat ala kosohan alai gabe Sipiru
yang kaparangin ada kita kon niro haba dia do yang kapaton dia ibahu habuluh kami Tuhan tidak bulan kami tudingan nanti mari Yesus Kristus jalma kami yang nabi amin. Mari diminta UPT 120 Lensa dan Jumlah bersama kita magidohon di tangiang halumatai. Ayah mana dari banu injan, saya benar badia mawar, saya rumah harajau, sisa umpal menirham di banu atuh dan di banu injan. Ayah matuhami sadari on haluan siapa, saya sangat besar angin sama paris nami.
Asih di rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, dohot persauran itu di korbadiama, nama dongani hamus salutna. Oras mari kita sudi. Alada kapatikiran kabangina rapat alani kopti kahipasonon terkait Dugiji kita namanya Dugiji. Jadi ada kopti semua cerita terang. Ya. Walau saya gula kamar dan sedang menunggu, boy kita bergerak tanpa makatai, boy kita mengusor kapura makatai, boy kita main mata, boy kita merintis tubuh.
Asa tamulan ka manginang. So, kung naridog ni soso-soso di panitat na nagkaning na mangulod darida, araw-araw ha, kauna nga nang may naniduro eh. Masuk na ito sudi, tanungan ko mula nag-thinking, tanungan na aktif. Masuk na ito sudi. Selain dapat, boy doy kita bergerak, alay ng makalay. Asa tapasonang ma. Menodong sila orang diseknis, toma, mentata, memata, RWA. Mabel. Mulai tema, saat itu 5 menit, jak kami ada orang solid. Masuk kita tuh topik ini peta. Selalu pada orang panggilan pertama kita. Lasnaro harta membigi debitan ini. Anggimuna senior kami dan yang Besiu malam tulus opusun tanggal 21 Agustus. Agustus jadi nata besok taposo tanpa presiden dari umur presiden tanggal 21 Agustus ditanda Agustus kalau sedang alar melintang Kawarhaton di Huria Madasida Besiu tanggal 20 Agustus di Jatinegara. Alani song naridon naradokor. Kalau sekarang boleh bergerak pindah, pola makan lain. Song dari itu. Boleh tak mau? Ya. 20 Agustus mapa ditanda hormat alani buah-buah berjuru doror yang dapat ditanda nabui rapno kita peperangan senior tak rahmanita tanggal 20 Agustus di Jatinegara. Tak pada dia berarti kita tak pola besar lebih kurang sebulan naik namai. Ini saya boleh doa peperangan Romahita. So ini untuk amanami saya renang na besiu ni saya boleh doa mencampur na besiu ni Romahita. Akan besiu nanti. Asa tong na dabu sangkang pulau ni. Unang do tinggi macara tohonak kita. So ni ma lasni rohan ni nanti bibi. Rame situ situ pulau ni. Alai orang parko hatut besiu dugus itu. Nama soal ini ada deh. Jadi kita dapat peninggal. Kita do. Kalau meninggal kita di bawah kadongan tabai dan yang kesonade. Tabai dan yang ini macam orang kan yang kami buah-buah macam ini. Saat kita tak berkorban mata kita besiu kami menyusul mana saya Bulesia kita besiu kita sari Amsal pasari Cijan itu ada menyusul Mei soalnya tempat kita pasari di Duren Sawi 80 tahun ketika Yusuf buang Manado bulan 10 di Pondok Bambu. Menjolokkan buah-buah dari besiu, asal tahu kita kata dia
lain menyusun PPP Jakarta peserta ini mantu moderator lah moderasi silakan. Mulai dari Amang Preses mulai kami hormati kami Mahkamah Koinam peserta konven Distrik Baru DKI Jakarta di Bagasa Tikion naik sahabat kita lima penyajian tari mutu menabur pola hidup sehat menuai umur panjang dalam hal tentang makanan dan gizi yang akan disampaikan oleh Inang Dr. Anita Jenete Aprianti Burbuto. Ya, alami Amang Notinang asal kita diskusi tari untuk angka hal-hal kesehatan, tapi juga tari untuk makan, pola hidup dan pola kesehatan kita. Pikir kami langsung utama satu narasumber kita Inang Dr. Burbuto peserta Imam Pertikian. Kami sampaikan buat Inang Burbuto untuk menyampaikan materi-materi yang akan bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya Amang Pendeta. Saya ucapkan shalom, koras untuk kita semua, untuk Amang yang di sini. Mohon maaf saya kurang bisa bahasa Batak, tapi saya ngerti bahasa Batak. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin biar lebih akrab, saya menggunakan aku hari. Aku Amang ya. Mohon maaf. Nama aku Janet, panggilan Janet. Jadi kalau dipanggil sama orang lain sih Dr. Janet. Nama lengkap Anita Janet Aprianti. Aku baru Tom Amang Inang. Suami Manda Utagaol. Anak satu usia 6 tahun laki-laki. Kebetulan suami profesi angkatan udara. Papa aku juga angkatan udara. Papa mertua juga angkatan udara. Jadi keluarga angkatan udara sebenarnya. Cuma aku jadi dokter, aku lulusan S1 dari FKUI Jakarta, lalu spesialis gizi klinik dari FKUI Jakarta. Tinggal di Pondok Kelapa, Amang Inang, dekat kebetulan dengan daerah sini, jadi tadi tidak jauh, setengah jam sudah sampai. Dan puji Tuhan tadi sudah ikut ibadah juga, mengikuti ibadah tadi ya. Dan sekarang mungkin udah waktunya untuk sesi edukasi kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti akan aku sampaikan dalam waktu mungkin setengah jam. Nanti akan diikuti oleh tanya jawab. Oh ya, aku kerja di Rumah Sakit Hermina Bekasi, dan juga di klinik Prosis Klinik. Mungkin namanya ada yang pernah dengar. Karena sekarang lagi tren memangnya obesitas, jadi slimming clinic lagi jadi tren gitu untuk pengobatan obesitas. Baik, tidak lama lagi saya akan mulai untuk masuk ke sesi edukasi. Di sini aku kasih judul Amang Inang menabur pola hidup sehat menuai umur yang panjang. Kita mulai ya, slide. Ya, oke. Kayaknya terlalu kecil ya. Full slide aja, Mak. Full slide. Iya, full slide aja. Video aku nggak usah. Bisa dibuat full slide biar bisa lebih. Tidak usah ikut kameranya, langsung full slide aja. Ya, biar lebih jelas tulisannya. Oke, sambil aku mulai aja ya Amang Inang. Jadi menurut data WHO tahun 2025, angka harapan hidup secara global itu saat ini 72,39 tahun.
Dan menurut data di Indonesia dari Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup orang Indonesia laki-laki 70,32 tahun, sementara perempuan lebih panjang ya, 74,21 tahun. Nah, yang disebut dengan lansia itu sebetulnya usia berapa sih cut off-nya? Kalau menurut peraturan Presiden Republik Indonesia, lansia itu adalah seseorang yang sudah mencapai usia di atas 60 tahun. Sebanyak 12% penduduk Indonesia adalah lansia dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, judul ini aku berikan untuk bukan hanya sekedar kita itu hidup sehat supaya panjang umur, tetapi juga supaya sehat. Bagaimana cara menjaga pola hidup supaya tetap sehat dan juga tetap produktif. Berikut ini adalah faktor penentu kesehatan. Jadi apa saja sih yang menentukan kesehatan seseorang? Ada 5 hal. Yang pertama biologi. Biologi itu misalkan usia, jenis kelamin, genetik seseorang. Kemudian perilaku, termasuk diet, aktivitas dan latihan fisik, bagaimana tidur, konsumsi alkohol, dan merokok. Yang ketiga sosial ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan juga pendapatan. Lingkungan juga mempengaruhi kesehatan seseorang, seperti tempat tinggal, bagaimana kebersihannya, kualitas udara dan air, paparan bahan-bahan timbal. Dan juga yang kelima, faktor yang lainnya adalah perawatan medis, seperti akses ke perawatan kesehatan, asuransi kesehatan. Dan kalau kita lihat bersama, di sini 40% ini yang warna kuning itu adalah perilaku behavior. Jadi yang menentukan kesehatan seseorang yang paling dominan adalah perilakunya, yang terdiri dari diet. Diet ini bukan berarti ngurusin badan ya, artinya nutrisi, makanan, kemudian aktivitas dan latihan fisik, tidur, konsumsi alkohol, dan juga merokok. Lalu apa saja sih klasifikasi penyakit-penyakit? Penyakit terbagi menjadi penyakit, ada yang menular, ada yang tidak menular, dan juga cedera. Nah, paling banyak yang hubungannya dengan faktor perilaku adalah PTM atau penyakit tidak menular, termasuk hubungannya dengan pola makan atau diet. Menurut WHO, penyakit tidak menular ini menjadi penyebab kematian 41 juta dari 57 juta orang setiap tahun. Jadi sebenarnya lebih dari 70% penyebab kematian usia 30 sampai 69 tahun adalah penyakit tidak menular. Jadi bukan penyakit infeksi penyebab kematian utama, justru penyakit tidak menular. Apa saja penyakit tidak menular ini? Mungkin kita lihat di tulisannya saja. Jadi berdasarkan data WHO, 4 penyakit teratas yang penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian di seluruh dunia adalah penyakit jantung atau kardiovaskular, kanker, kemudian penyakit pernapasan kronis, dan juga diabetes, di mana di dalamnya juga termasuk penyakit ginjal akibat diabetes. Sementara data di Indonesia sendiri yang paling banyak adalah penyakit yang pertama itu diabetes atau kencing manis, kedua hipertensi atau bahasa awamnya darah tinggi, ketiga penyakit jantung, dan yang keempat stroke. Jadi 4 penyakit ini, penyakit tidak menular ini nilai angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan bukan cuma mengenai orang-orang yang sudah lansia, bahkan dari usia muda sudah banyak yang mengidap penyakit-penyakit tidak menular tersebut. Dimulai dari usia-usia 20 tahunan juga sudah banyak, bahkan belasan tahun sudah terkena diabetes dan hipertensi itu juga sudah meningkat. Di penyakit tidak menular ini mungkin kurang tampak pada layar. Jadi di kolom sebelah kanan, penyakit-penyakit lainnya itu seperti obesitas, sindrom metabolik, kemudian gangguan-gangguan psikologis seperti pikun atau demensia, dan penyakit-penyakit kognitif atau penyakit psikiatri lainnya. Jadi penyakit tidak menular ini banyak, nggak cuma sekedar darah tinggi, hipertensi, atau diabetes, penyakit gula, tapi juga ada penyakit-penyakit lainnya. Osteoporosis, pengapuran tulang, itu juga termasuk penyakit tidak menular. Nah, upaya pencegahan tentunya berperan penting dalam menurunkan resiko penyakit tidak menular. Kalau dari Kemenkes dikenal dengan cerdik. Cerdik ini adalah pengendalian faktor resiko dengan perilaku, C-nya cek kesehatan secara berkala, E-nya enyahkan asap rokok,
R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kelola stres. Screening atau cek kesehatan secara berkala meliputi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah berat badan dan tinggi badan dikuadratkan. Jadi berat badan ini dibagi tinggi badan kuadrat. Lalu lingkar pinggang. Jadi banyak orang yang sekarang tampak slim tapi bagian pinggangnya atau perutnya besar. Jadi lingkar pinggang juga dibutuhkan untuk data evaluasi kesehatan. Lalu pengukuran tensi atau tekanan darah, gula darah, dan juga profil lemak. Itulah cek kesehatan yang bisa dilakukan secara berkala. Berikutnya kita masuk ke diet atau nutrisi. Kita perlu mengetahui apa saja sih makanan-makanan yang dapat meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Yang pertama, makanan ultra proses. Mungkin nama minum sini pernah dengar, atau yang masih muda-muda mungkin pernah dengar ya, makanan ultra proses atau ultra processed food. Kemudian makanan cepat saji. Makanan cepat saji seperti yang di jalan-jalan banyak sekali ya, fried chicken dan lain-lain dengan mereknya masing-masing. Lalu makanan dan minuman manis tinggi gula. Nah ini udah banyak banget. Udah bukan cuma sekedar di mall, di jalan-jalan udah banyak banget makanan dan minuman manis tinggi gula. Ya, jadi makanan manis tuh misalnya yang donat atau kue-kue yang isinya coklat, atau coklat itu sendiri yang manis, permen, ini makanan manis banyak. Minuman manis tinggi gula misalnya seperti kopi yang kekinian, atau teh, matcha, atau boba. Itu mungkin Amang Ina udah usia sekarang nggak mengkonsumsi, tapi anak-anak dan cucu-cucu yang mengkonsumsi. Makanya ini sini aku kasih tahu kayak gini supaya mungkin nanti bisa diteruskan pengetahuan ini ke anak, menantu, dan cucu. Soalnya sayang sekali sekarang udah banyak banget penyakit-penyakit yang disebabkan sama makanan-makanan ini. Lalu yang berikutnya makanan ringan kemasan, snack chips itu potato chips lah atau snack lainnya dari olahan seperti sosis, bakso, lalu nugget, tapi yang diolah ya. Kalau bikin sendiri ya kita yang lebih tahu kan bahannya apa, itu nggak apa-apa. Karbohidrat olahan misalnya seperti bakery, produk-produk kue, bakery kan dari tepung terigu ya, terus roti-roti gitu, itu karbohidrat olahan. Lalu makanan tinggi garam, misalnya ikan asin. Nah jangan sering-sering makan ikan asin, kan garamnya tinggi ya. Lalu selain ikan asin, makanan-makanan kemasan atau makanan-makanan junk food itu juga sebenarnya tinggi garam. Yang berikutnya makanan tinggi lemak. Nah mungkin daging-daging merah ya, kalau ada lemak-lemaknya kurang-kurangnya sedikit lah ya. Makanan tinggi lemak seperti itu, atau yang goreng-goreng yang pakai minyak berulang, atau makanan-makanan yang banyak santan ya. Orang Sumatera kan biasanya banyak makanannya yang bersantan atau yang banyak lemak-lemak gitu ya. Sama satu lagi yang meningkatkan resiko penyakit, salah satunya adalah kurang makan sayur sama buah. Jadi istilahnya rendah serat ya. Jadi kurang sayur sama buah ini ya beresiko untuk menyebabkan penyakit gitu ya, diabetes lah, hipertensi gitu. Oke, mungkin sampai sebelah sini teman. Berikutnya kita masuk ke ultra processed food. Kalau Amang Inang atau teman-teman di sini yang masih muda ya sudah pernah dengar tentang ultra processed food, di sini aku mau ingatkan kembali, ultra processed food itu apa sih? Jadi ultra processed food adalah makanan olahan yang dihasilkan dari formulasi bahan pangan melalui serangkaian proses industri. Namanya juga ultra, berarti nggak cuma diproses tapi lebih lagi daripada proses biasa. Jadi rangkaian proses industrinya banyak. Nah kalau kita lihat di gambar, jadi di kolom sebelah kiri itu mungkin terlalu kecil ya. Kolom sebelah kiri itu ada makanan yang tidak diproses atau minimal diproses, artinya yang alami, seperti buah, sayur, telur, ikan, terus daging gitu ya, ayam gitu. Lalu yang kolom keduanya adalah ingredients, proses ingredients. Jadi itu bumbu-bumbu yang ditambahkan seperti minyak,
garam, gula, madu, butter atau mentega itu namanya ingredients. Nah, yang sebenarnya lagi itu adalah processed food. Processed food ini itu adalah gabungan dari yang kolom pertama dan kolom kedua, ya. Jadi seperti daging ham, cheese, roti gitu ya, atau kacang-kacangan yang sudah diasinkan. Jadi supaya rasanya enak, makanan proses itu harus adalah makanan alami yang ditambah dengan bumbu. Itu namanya processed food. Nah, yang perlu dibatasi adalah yang ultra processed food. Ultra processed food itu yang sudah mengalami proses industri yang terlalu banyak. Seperti misalkan bisa lihat roti-rotian, makanan yang ada dijual-jual di supermarket yang beku, frozen gitu ya, supaya awet kan pasti sudah di ultra proses kan. Lalu cake atau kue-kue, chips gitu ya. Nah, kandungan UPF ini gimana sih? Kenapa sih harus dibatasi? Karena makanan-makanan ini tuh tinggi gula, tinggi garam, dan juga lemak tambahan. Selain itu dia juga mengandung pewarna, pemanis buatan, pengawet, penstabil, dan juga penyedap rasa. Ya, banyak sekali tambahan-tambahan zatnya. Dan dia juga rendah serat dan zat gizi alami. Coba kalau kita makan makanan ultra proses food, mana ada serat-seratnya, nggak ada sayur-sayurnya kan gitu ya. Karena sayur juga rusak kan, kalau dimasak hari ini ya paling lama besok udah harus dimakan kan gitu. Jadi rendah serat dan zat gizi alami. Dampaknya apa kalau kita sering mengkonsumsi ultra proses food secara berlebihan? Berlebihan ya Aminah, bukan nggak boleh, karena kalau kita berlebihan itu bisa meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kronis, bisa memicu peradangan yang kronis, kemudian mengganggu kontrol gula darah, membuat jadi ketagihan. Coba kalau anak-anak kecil suka dikasih sosis, bakso, nugget dari kecil, sampai dewasa nanti dia suka gitu karena ketagihan. Memang sifat-sifatnya ultra itu bikin ketagihan. Demikian juga kayak suka makan roti-roti, donat atau apa dengan minuman manis itu bikin ketagihan gitu. Dan juga bisa menurunkan kualitas gizi. Jadi kualitas gizi kita mungkin kita tampak badannya besar, tapi kita kekurangan mikronutrien, kurang vitamin, kurang mineral, padahal badan kita besar gitu. Jadi kualitas gizi dari makanan tersebut kurang. Kita masuk ke nutrisi atau diet. Jadi nutrien itu zat gizi itu terbagi menjadi dua besar. Yang pertama makronutrien, yang kedua mikronutrien. Ya, makronutrien itu dibutuhkan, namanya juga makro ya. Jadi dibutuhkan dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi dan membangun jaringan. Makronutrien ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, seperti pelajaran zaman SD lah ya, karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien itu dibutuhkan itu dalam jumlah kecil untuk mengatur metabolisme dan juga untuk mencegah penyakit. Jadi untuk metabolisme karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh kita butuh mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin ada berapa sih? Amangina masih ingat mungkin? Ada yang larut air yaitu vitamin B dan C, dan juga ada yang larut lemak vitamin A, D, E, dan K. Ya, ini fondasi pengetahuan kita bersama. Lalu nanti pasti ada pertanyaan, terus kita kapan nih konsumsi vitamin-vitamin tersebut kan pasti gitu ya. Tentunya kalau vitamin yang larut air, ya udah nanti juga dikonsumsi mau pagi, mau siang, mau malam dikonsumsi aja, terserah. Nanti juga keluar lewat air kencing kalaupun sudah dimetabolisme dan berlebihan. Jadi nggak khawatir ya. Tapi kalau yang larut lemak dikonsumsinya sesudah makan makanan yang berlemak supaya penyerapannya optimal. Jadi misalkan kita Amangina ada yang konsumsi vitamin D, ya pasti udah hits lah ya vitamin D. Sudah orang awam udah pada tahu lah kalau sekarang ini orang Indonesia itu nomor 90% tuh kekurangan vitamin D. Walaupun kita tinggal di iklim yang tropis, walaupun dekat garis khatulistiwa, walaupun kita nggak pakai baju panjang, tapi pada umumnya secara polimorfisme genetik orang Indonesia, menurut penelitiannya memang 90% kita semua kekurangan vitamin D.
Makanya banyak sekarang dokter-dokter sudah menganjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D ya, vitamin D minumnya kapan? Ya udah setelah makan pagi, dia diminum pagi hari supaya malam hari tidak mengganggu tidur, siklus tidur, dan dia dikonsumsi setelah makan yang berlemak. Artinya kalau habis makan pagi nasi, telur, sayur, habis itu makan vitamin D gitu ya, supaya penyerapannya optimal. Tapi kalau kita mau minum vitamin C itu terserah mau kapan aja, nanti habis itu minum air gitu kan. Lalu yang kedua, mikronutrien ada juga yang disebut dengan mineral. Mineral itu kalsium, magnesium, yang makro misalnya nih. Ada juga mineral yang mikro yang dibutuhkan lebih kecil lagi seperti zat besi dan seng ya. Mungkin kalau kalsium ini suka udah semakin usia orang-orang tuh mengkonsumsi kalsium, orang ibu hamil atau menyusui mengkonsumsi kalsium, itu kan dia mineral makro ya. Lalu kalau misalkan zat besi misalnya anemia, jadi minum zat besi gitu ya, itu mineral mikro gitu. Jadi ada vitamin, ada mineral untuk mikronutrien kita. Nah, makronutrien dan mikronutrien semuanya terdapat dalam bahan-bahan makanan gitu. Jadi mikronutrien ini bukan cuma suplemen, tapi dalam bahan makanan itu sendiri juga sudah ada. Misalnya zat besi atau seng itu ada di dalam daging, di dalam telur, di dalam ikan gitu. Jadi kalau orang misalkan anemia karena makanan terlalu sedikit, bisa jadi dia kurang makan protein gitu. Demikian juga misalkan dia rambutnya rontok, kan kalau dokter kulit suka kasih seng ya, sebagai tambahan suplemen untuk rambut rontok. Ya udah, berarti bisa jadi dia kurang makan protein mungkin selama ini, terlalu diet ketat gitu ya. Itu contohnya. Oke, berikutnya pola makan sehat itu seperti apa? Mungkin Amalina sudah sering melihat di Kemenkes ya, ini yang sudah direkomendasikan oleh Kemenkes kita. Jadi dulu kan kita mengenal mungkin 4 sehat 5 sempurna ya, Amalina ya. Dulu pas aku masih SD masih belajar 4 sehat 5 sempurna. Lalu pengetahuan terus berkembang. 5 sempurna dulu kan adalah susu ya, gitu. Jadi susu itu bukan merupakan sesuatu yang harus dikonsumsi. Saat ini pengetahuannya sudah berkembang, jadi sudah tidak lagi demikian. Nah, kalau saat ini yang disebut dengan diet gizi seimbang itu adalah isi piringku, ya. Jadi coba Aminah bayangkan piring makan, ntar lagi makan siang ya. Tapi kita bayangkan dulu piring makan supaya nanti makan siangnya lebih mindful ya. Istilah anak zaman sekarang Gen Z itu mindful, walaupun aku bukan Gen Z. Jadi isi piringku itu ada terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok 2/3 piring, lauk pauknya 1/3 piring, buah-buahan 1/3, sayuran 2/3. Ya, makanan pokok dan lauk dan buah dan sayur. Mungkin kalau di dalam piring buah nggak ada kali ya, sayur lah ya kan, buah tuh nanti setelah makan utamanya. Nah, itulah isi piring kita. Lalu jangan lupa anjurannya untuk cuci tangan sebelum makan dilakukan biar gak mudah terkena penyakit menular atau infeksi. Lalu jangan lupa aktivitas fisik, rajin bergerak, minum air putih. Nah, siapa di sini Amalina yang susah minum air putih? Jangan lupa minum air putih itu. Minum air putih bisa mungkin ya 2 liter lah, tergantung berat badan sebenarnya ya. Tapi kalau Kemenkes anjurannya 18 sehari. Lalu yang di sebelahnya gambar berikutnya adalah apa itu? G4, G1 dan L5. G4, G yang pertama adalah gula. Berapa sih maksimalnya gula yang boleh kita konsumsi sehari? Coba tuh. Cuma 4 sendok makan per hari alias 50 gram. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget kan. Jadi kalau misalkan hari ini kita udah makan donat gula, donat coklat, ya besok jangan makan lagi lah gitu. Jadi makannya hari ini, besok jangan lagi makan itu. Kalau makannya manis-manis terus, gula kita udah berapa? 1 minggu kan gitu. G1, garam itu 1 sendok teh sehari alias 5 gram.
per hari. Ya, jadi kalau masak jangan terlalu asin-asin, nanti lama-lama terlalu banyak kandungan garam yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Lalu G4, G1, L5. L5 itu lemak. Lemak itu maksudnya minyaknya. Maksimal sebenarnya cuma 5 sendok makan. 5 sendok makan 67 gram. Jadi sebenarnya sedikit 5 sendok makan. Coba kalau kita bayangkan makan ayam penyet. Coba ayam goreng tepung. Ayamnya aja udah nyerap berapa sendok makan, tepungnya berapa, dipenyet, dikasih sambal minyak lagi. Nah, itu lemaknya banyak banget, udah makan minyak dengan puas. Jadi banyak minyaknya kayak gitu. Ya, jadi makan makanan seperti itu jangan sering-sering. Sesekali oke, tapi jangan berlebihan ataupun dikonsumsi dalam waktu yang sering dan jangka panjang. Ya, nanti penumpuk lemak. Nah, panduannya gimana sih cara makan sehat? Ini sering aku ajarkan ke pasien-pasien di rumah sakit maupun di klinik. Prinsipnya sebenarnya jenis, jumlah, jadwal, sama cara pengolahan. Mungkin sini lebih ke inang-inang kali ya yang masak ya di dapur ya. Lebih ke inang yang masak di dapur. Jadi karbohidrat. Yang pertama kita belajar tentang karbohidrat. Jenis, jumlah, jadwal, dan cara pengolahan. Karbohidrat jenisnya, pilihlah karbohidrat yang kompleks, artinya yang tidak mudah dicerna atau diserap, seperti misalnya nasi, gandum, kentang, ubi, gitu. Terus jagung, kacang-kacang juga, kacang polong, kacang merah, pisang, apel, itu termasuk karbohidrat kompleks, ya. Lalu yang perlu dibatasi adalah yang karbohidrat sederhana, seperti misalkan gula pasir, gula batu, gula aren, sirup, madu, karamel, dan juga batasi makanan dan minuman yang kaya karbohidrat sederhana, misalnya yang olahan tepung terigu seperti roti putih, pasta, mie yang kuning, kue. Lalu batasi juga minuman yang kaya karbohidrat sederhana seperti minuman ringan, soda, dan juga ada permen ini. Jadi artinya makanlah jenis karbohidrat yang kompleks untuk sumber energi kita. Sementara karbohidrat yang sederhana dibatasi, jangan terlalu sering. Nah, tadi kan jenis, jumlah, jadwal, cara pengolahan. Kalau orang zaman dulu mungkin bilangnya jenis, jumlah, jadwal ini tepat, terukur dan teratur, ya. Tepat jenisnya, terukur jumlahnya, teratur jadwalnya. Kalau orang zaman dulu tepat, 3T, tepat, terukur, teratur. Tapi ya bisa dibilang jenis, jumlah, jadwal itu sama aja, sama cara pengolahan. Lalu jumlahnya berapa karbohidrat itu? Kurang lebih anjurannya 45-65% dari total kalori harian. Nah, di sini ada hitung-hitungannya, jangan pusing kita. Jadi nasi 8 sendok makan itu beratnya 100 gram kurang lebih, ya. Lalu kentang 2 biji sedang kalau ditimbang itu 210 gram. Singkong 1,5 potong 120 gram. Ubi 1 biji 135 gram. Ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya bahan makanan dengan ukuran rumah tangga dan beratnya demikian mengandung 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Ya, jadi kalau kita mau diet, ceritanya mau turunin berat badan, terus kita mau makan, terus kita mau tahu nih kita makan nasinya berapa, ya kalau kita makan 8 sendok makan itu namanya kurang lebih 100 gram, itu kita udah makan 175 kalori. Gitu. Kalau kita lagi bosan makan nasi, mau kita ganti sama ubi, setara dengan 1 biji ubi, 175 kalori. Kalau kita mau bayangkan seberapa sih 100 gram nasi itu, jadi kalau mainan ya nasi seperti di KFC atau McD gitu ya, itu kurang lebih mungkin setengah sampai 3/4-nya aja itu 100 gram. Gitu, kita habis makan segitu, itu ukurannya adalah 175 kalori. Nasi, ubi, kentang, semua karbohidrat ini, havermont atau oatmeal ini, itu nggak cuma mengandung karbohidrat, tapi ada juga proteinnya. Gitu. Jadi kita makan nasi kita dapat protein juga,
walaupun 4 gram aja. Tapi itu ada proteinnya. Semua bahan makanan karbohidrat mengandung protein juga, ya. Tapi tidak ada lemak. Jadi kalau makan nasi kita lagi makan karbo, kita lagi makan protein untuk memberikan energi atau kalori pada tubuh kita. Itu prinsip. Lalu zat makronutrien yang kedua adalah protein. Protein itu ada hewani, ada nabati. Protein hewani tentunya memiliki nilai biologis yang lebih tinggi daripada nabati karena mengandung asam amino yang esensial. Jadi asam aminonya bagus, lengkap pada protein hewani. Berapa jumlah asupan yang sebaiknya kita konsumsi? Sebesar 15-20% dari total kalori harian. Jadi kalau bisa dilihat di sebelah yang protein hewani atau lauk hewani, contohnya misalnya ayam. Di sini ayam tanpa kulit ya namanya. Ikan 1 potong sedang 40 gram, ayam tanpa kulit 40 gram. Jadi kalau dilihat 40 gram segimana ya 1 potong sedang segini kurang lebih. Tapi nggak pakai tulang, nggak pakai duri, ya. Udang, cumi-cumi, putih telur, telur ayam, telur bebek, ati, daging sapi, daging kambing, daging merah itu setara dengan 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak. Jadi yang namanya lauk hewani satu penukarnya itu kalorinya lebih kecil daripada nasi tadi ya. 75 kalori, tapi proteinnya lebih tinggi, 7 gram. Jadi kalau kita makan 1 potong ayam, itu kita lagi makan 7 gram protein. Dan ada lemaknya, walaupun ayam yang nggak pakai kulit, tetap ada lemaknya sebesar 5 gram. Ya. Nah, yang suka salah kaprah nih orang-orang, makan telur ayam 1 butir, suka kayak gitu. Makan pagi-pagi, makannya telur 1 butir. Coba kalau telur 1 butir berapa? Cuma dapat 7 gram protein. Gak masuk akal. Itu kecil banget proteinnya. Kalau makan telur sekali makan, ya bisa makan 1-2 telur biar dapat 14 gram. Ditambah lagi pakai nasi mungkin 3-4 sendok makan biar dapat 50 gram tadi. Ya, 50 gram nasi. Jadi dapat protein dari nasi sedikit ya. Tapi protein dari hewaninya dapat sekali makan langsung 14 gram protein. Lalu ada orang yang gak mau makan kuning telur. Kenapa? Gak suka aja, amis, atau takut kolesterol tinggi. Nah, kalau takut kolesterol tinggi, cek dulu kolesterolnya berapa. Kalau kolesterolnya normal, boleh makan 2, bahkan 3 boleh. Tapi sebaiknya maksimal 2 kuning telur setiap hari, bukan setiap kali makan, cukup 2 paling banyak. Kalau lapar, tambah lagi putih telurnya. Jadi jangan pernah makan. Saya biasanya makan telur 1, lalu tiba-tiba cek kolesterolnya tinggi nih, takut makan kuning telur, tapi makan ayam goreng pakai kulit, kan gak masuk akal. Masa kita lebih takut sama kuning telur sama daripada ayam goreng pakai kulit? Itu kan gak masuk akal. Jadi mindset seperti itu yang perlu diluruskan. Nah, lalu kita bilang kita gak mau makan kuning telur nih, ya udah makan putihnya aja. Tapi jangan juga putih telurnya 1. Coba tuh lihat tuh, putih telur ayam itu 2,5 butir atau 65 gram, baru setara dengan 1 telur ayam. Jadi kalau makan putih telurnya aja, ya 2,5 butir, nggak dikit. Harus segitu. Kalau cuma makan 1 butir telur ayam, aduh itu dikit banget. Lama-lama ototnya kurang, apalagi kalau udah usia bertambah, usia menopause dan juga usia bapak-bapak udah lansia. Udah deh, cepet deh ototnya makin kurang karena prinsip makannya kurang tepat, ya. Jadi sebenarnya makan protein harus cukup. Ini yang lagi banyak dibicarakan ya. Kadang-kadang orang makan protein itu dikit gitu, lauknya dikit, nasinya banyak. Justru proteinnya ini yang harusnya lebih banyak lagi. Jadi kayak tadi sekali makan lauk itu sebenarnya 1 proporsi lauk itu kurang. Jadi nggak bisa tuh makan nasi ayam timun tuh sebenarnya nggak bisa. Harusnya nasi ayamnya 2, atau ayamnya 1, telur 1, atau ayam 1, tahu atau tempe 1.
Jadi kalau bisa makan tuh minimal 2 lauk setiap kali makan besar, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau cuma makan 1, pasti masih lapar. Habis itu makan lagi 1 jam kemudian, itu udah pasti. Gak mungkin gak lapar, pasti lapar. 1 jam kemudian pengen makan coklat kan, pengen makan ini lah, kerupuk lah dulu biar kriuk-kriuk kan gitu. Karena kebutuhan protein itu tidak dicukupi di saat main course atau di saat makanan utama, ya. Jadi sini aku mau menekankan, mumpung ada kesempatan aku bisa datang ke sini, jangan makan lauk tuh cuma 1 aja, minimal makan 2 lauk setiap kali makan besar, supaya protein kita, otot kita tuh bagus, metabolisme kita juga bagus, niscaya umur lebih panjang, ya. Dan protein itu bukan cuma istilah protein atau lauk itu bukan cuma protein, tapi ada mikronutrien seperti tadi, ada kalsium. Gak usah minum susu gak apa-apa kok, yang penting kita makan protein, kalsium, zat besi, seng atau zinc itu tetap kita dapat dari protein hewani, ya. Kemudian itu tadi ya, telur 1 butir telur setara dengan 2,5 putih telur. Jadi kalau makan putih telur jangan cuma 1, langsung rebus misalnya 3, 2, paling kecil lah 2 gitu ya. Lagi pula telur ayam kampung lebih kecil juga lagi dari telur ayam negeri kan itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau telur ayam kampung bisa makan kuning telur 3, tapi putih telurnya lebih banyak lagi, mungkin 3 gitu ya. Lebih ringan soalnya berarti. Berikutnya lauk nabati. Nah, lauk nabati atau protein nabati kacang-kacangan, ya. Kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah gitu ya. Termasuk tahu dan tempe olahannya kedelai. Nah, tahu 1 biji besar, coba bayangkan, ingat 1 biji besar 110 gram itu sebesar apa tahunya? Tahu Bandung juga nggak 110 gram, lebih besar dari itu. Dan juga tempe ini bukan 1, 2 potong sedang 50 gram. Jadi 2 potong sedang kalau segini tuh 2, itu dapat 50 gram beratnya. Itu baru kita bisa mendapatkan yang namanya 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 karbohidrat, ya. Jadi dalam protein nabati atau lauk nabati kita mendapatkan juga yang namanya karbohidrat. Tahu tempe ada karbohidratnya, makanya kalau kita makan tahu tempe kita kenyang juga. Kalau tadi pusing tapi nggak ada makan nasi, kita makan tahu tempe atau kacang-kacangan juga kita segar karena karbohidrat kita berair lagi glukosanya gitu ya. Jadi kacang-kacangan, tahu tempe itu juga mengandung karbohidrat dan ada proteinnya lebih dikit, 5 gram, lemaknya juga ada lebih dikit gitu ya, 3 gram. Kalorinya kurang lebih setara dengan kalori protein hewani, ya. Jadi makanlah protein hewani karena memiliki nilai biologis yang tinggi dan protein nabati untuk menambahkan asupan protein lainnya. Jadi kalau mau makan misalkan ayam 1 potong ditambah tahu yang adalah kita makan makanan yang berlemak seperti yang banyak digoreng mengandung minyak. Bayangkan makan kerupuk deh, kerupuk dia dijual kecil, ketika dia digoreng mekar itu menyerap minyak berapa, ya kan? Lebih mindful lagi untuk makan. Makan 1 buah kerupuk yang putih besar itu minyaknya udah berapa ya? Nggak mungkin 1 sendok teh deh, pasti lebih. Berarti kita makan kerupuk itu udah makan tepungnya, kita makan lemak itu berapa banyak? Mungkin bisa jadi 3 sendok teh yang sekarang cuma 150 kalori. Ya kalau makan 150 kalori dari kerupuk, mendingan makan nasi 100 gram dapat 175 kalori, ya kan? Daripada kita makan kerupuk gitu, mendingan makan nasi aja 175 kalori 100 gram, udah jelas karbohidrat yang kompleks, ya. Oke, berikutnya sayur dan buah sebagai sumber serat, ya. Jadi 1 porsi sayur seperti bayam, kangkung, daun-daunan lah ya, terus umbi-umbian seperti mungkin labu, terong gitu ya, ataupun buah. Di sini kalau sayur itu 1 porsinya 100 gram, ya. 100 gram sayur itu mengandung 25 kalori. Jadi makan sayur itu juga ada kalorinya, bukan gak ada kalorinya, tetap ada kalorinya, gitu. Memberikan energi juga dia. Ada proteinnya tapi kecil sekali 1 gram dan ada karbohidrat. Jadi ada karbohidratnya, tapi sayur gak ada lemak, ya. Adanya protein sama karbohidrat. Proteinnya kecil sekali, mungkin bisa diabaikan. Tapi kalau buah, coba dilihat buah biar Ama Inang tahu buah itu
anggur, apel, jeruk, pista, pepaya, semangka, buah-buahan itu mengandung kalori dan karbohidrat. Jadi buah-buahan ini tidak ada protein, tidak ada lemak, yang ada karbohidrat. Nah, kalau kita bikin jus, ini pertanyaan yang sering nih. Minum jus setiap hari gimana? Ya minum jus setiap hari bikin gemuk juga. Orang minum jus itu gak mungkin buahnya satu, buahnya pasti banyak. Sementara jus itu udah di blender, dihancurkan, terus vitaminnya membuah, teroksidasi. Udah gitu minum jus beneran. Udah gitu kasih gula lagi. Udah jelas-jelas itu karbohidrat gula. Dikasih lagi gula. Vitaminnya menguap, seratnya juga sudah menurun karena sudah mengalami proses di blender. Dan nggak mungkin satu jus apel satu terus diminum. Paling cuma dapat sedikit sekali kan gitu. Pasti jeruknya, pasti apelnya lebih banyak, atau buah-buahnya banyak. Jadi kita lagi masukin karbohidrat yang banyak. Kalau kita lagi minum jus, apalagi setiap hari, gemuk juga. Jangan sering-sering. Kalau minum jus lebih bagus buah-buahan utuh atau buah potong. Ya, buah utuh atau potong dikunyah lebih kenyang. Ya, lebih terkontrol secara jumlah. Tadi kan kita masuk ke jenis dan jumlah, ya. Aku ganti lagi. Nah, jenis dan jumlah. Berikutnya jadwal nih, jadwal makan. Coba Abang Inang kita flashback, kira-kira tadi pagi udah makan belum? Udah. Kemarin makan berapa kali sehari? 2. Ada yang 3 kali makan? Oke. Tadi seperti yang udah aku sampaikan, jenis, jumlah, jadwal, tepat, teratur, dan tepat terukur dan teratur. Teratur itu artinya kalau makan itu sesuai dengan jamnya, jangan terlalu jauh variasinya. Kalau karena satu dan lain hal terus jadi nggak makan, besoknya balik lagi makan lagi dengan jam yang sudah harusnya gitu. Jangan berubah-ubah. Hari ini, aduh hari ini ngantar cucu nih ke sekolah, nggak sarapan, lalu jam 10 baru makan. Besok yang ngantar adalah orang tua atau anak-anakku gitu. Lalu besok sarapan jam 7, besok lagi pergi lah, lagi healing ke wisata, nggak sarapan, makan jam 12. Tapi kalau kayak gitu terus lama-lama sinyal lapar kenyangnya nggak bagus. Besok-besok nggak tahu kapan harus makan, yang penting buahnya aja mulutnya gitu. Nggak tahu kapan harus makan, kapan harus kenyang, nggak tahu karena tidak dibiasakan makan dengan jadwal yang teratur. Ini biasanya masalahnya paling banyak ibu-ibu. Ya, tidak teratur makan. Bapak-bapak juga bisa. Jadi kalau kita membuat jadwal makan yang teratur, contohnya nih, sarapan antara jam 6 sampai jam 8, makan cemilan snack itu jam 9-10 siang pagi, makan siang jam 12 jam 13 sebenarnya udah makan siang ya. Kemudian makan cemilan sore jam 3 sampai jam 4 sore, dan makan malam jam 6 sampai jam 7 malam, misalkan kayak gitu ya. Lakukan secara konsisten dari hari ke hari. Kalau sudah konsisten nih, apalagi dari masih muda, bagus, nanti sampai tuanya akan konsisten sinyal lapar kenyangnya. Jadi udah usia 65 misalkan 70, nggak akan ada lagi lupa makan. Kan suka-suka begitu, nanti udah lansia lupa makan kapan gitu. Nah makanya dari mulai masih tidak ada kata terlambat, dari sekarang tuh makan yang teratur konsisten. Ya, tujuannya apa sih? Itu udah aku tulis. Meregulasi sinyal dan hormon makan kenyang, mengatur ritme sirkadian, membantu menjaga berat badan supaya stabil, menjaga gula darah stabil, mengatur metabolisme tubuh kita supaya bagus ya, stabil. Mungkin Mama Nina mungkin ada yang namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu apa sih? Ritme sirkadian itu jam biologis internal dalam tubuh kita itu ada gitu loh, jam internal kita. Jadi kita tahu siklus bangun tidur kita jam berapa, bangun tidur, terus siklus pelepasan hormon-hormonnya jam berapa, siklus suhunya gimana. Jadi kalau kita makannya teratur, ritme sirkadiannya bagus tuh. Misalkan kita makan hari ini jam 3 sore, kira-kira makan malamnya telat nggak? Telat, karena kita udah kenyang jam 3, nggak mungkin kita bisa makan jam 6 sore, jam 7, kayaknya masih kenyang banget kan gitu. Nanti makannya jam 8, habis itu tidurnya jam berapa? Kalau makannya jam 8, jam 9, nggak mungkin tidur jam 10, tidurnya kan lebih telat lagi, jam 11, jam 12, jam 12. Jadi kenapa jadwal ini penting?
circadian kita di dalam tubuh kita itu ada gitu, ada aturan jam biologisnya. Jadi kalau kita makan dan teratur, tidur juga pasti nggak teratur, udah pasti. Tidur nggak teratur, makan juga udah pasti ikut nggak teratur, itu udah pasti. Karena itu di dalam tubuh kita ada hormon yang ngatur itu semua siang-siang dan jam circadian. Gitu, nggak bisa kita cuma pakai kognitif kita harus ini makan, tapi badan kita nggak lapar gitu. Nah karena udah terganggu ritme circadiannya itu, jadi bisa terganggu semuanya, ya. Oke. Lalu berikutnya cara pengolahan. Nah cara pengolahan ada yang dianjurkan yaitu direbus, kukus, dipil, tempel, sop, panggang, tumis boleh kok. Kan ya kayak sedikit. Yang perlu dibatasi yang dengan cara digoreng dan santan. Lalu yang dihindari masak pakai suhu tinggi dalam waktu lama atau masak sampai gosong. Kenapa tuh bahaya kayak gitu? Karena ada senyawa yang namanya heterocyclic amines dan polycyclic aromatic hydrocarbons yang bisa menyebabkan stres oksidatif dan juga karsinogenik atau pencetus kanker. Jadi kalau ada makanan-makanan yang gosong, udah gak usah dimakan, dikletekin dulu yang gosongnya, baru makan bagian dalam. Jangan makan yang hitam yang gosong, jangan pernah, ya. Apalagi dalam jangka waktu lama, ya. Contoh misalkan sate suka banyak hitam, aduh mendingan jangan deh. Kalau bisa satenya nggak ada hitam-hitam tuh dibuang-buangin lagi. Kalau emang cuma ada lauk itu ya, sebisa mungkin jangan sering-sering ya. Kalau mau makan ya udahlah sedikit. Terus kayak roti bakar warnanya apa? Suka ada hitam-hitamnya kan? Nah itu sebenarnya nggak bagus. Itu yang bisa menyebabkan stres oksidatif, radang dan juga karsinogen. Apalagi kalau dalam waktu lama. Kalau arsik bagus, arsik kan nggak pakai minyak lagi kan bagus ya, nggak pakai santan. Lalu tips lainnya, hindari menggunakan minyak goreng berulang kali. Jadi kalau minyak-minyak yang udah warnanya coklat ya udahlah, jangan lagi gitu ya. Lalu kalau lagi beli makanan misalkan ya, kalau itu tips aku sih ya. Jadi kalau lagi beli makanan di jalan gitu, terus kita lihat minyaknya warnanya coklat hitam, tinggalin aja deh. Mendingan cari yang lain gitu. Takut salah. Terus yang kedua, cuci dan siapkan bahan makanan dengan benar. Simpan makanan dengan aman di dalam wadah yang aman ya. Sama hindari wadah plastik yang tidak tahan panas. Jadi kalau disimpan makanan kalau bisa ditaruh di dalam yang food grade atau yang bisa untuk makanan ya. Ini rasanya, tapi coba aku jelaskan dengan singkat aja. Jadi kita perlu membaca informasi televisi atau nutrition fact. Ini terutama pada makanan kemasan ya. Jadi makanan kemasan tuh biasanya ada klaimnya gini, low fat, no cholesterol, bake, sugar free. Nah jangan cuma lihat bagian depannya tapi bagian belakangnya juga. Misalkan kayak gini, ini contoh baca label makanan. Mungkin nanti lebih berguna kalau anak-anak mungkin gak terlalu suka makan makanan kemasan, tapi cucu-cucu atau anak menantu ya suka dikasih makanan kemasan. Coba kita perhatikan cara baca makanan kemasan gimana. Misalkan ini takaran sajinya ada berapa? Satu bungkus ada 5 takaran saji. Satu sajinya 180 kalori. Berarti satu bungkus ada 900 kalori. Jadi kalau kita lagi makan wafer gitu, tiba-tiba habis satu sajinya ada 180, kita makan 900 kalori dong dari wafer itu. Nah kayak gitu lah kurang lebih cara bacanya ya. Jadi jangan lupa perhatikan berapa saji dia dari kemasan itu dan berapa kalori per sajinya, berapa gram lemaknya dan juga berapa gram proteinnya, karbohidratnya. Lalu berikutnya komposisi ingredients. Baca komposisi makanan dalam kemasan itu bahan-bahannya ditulis dari yang paling banyak ke paling dikit. Jadi misalkan yang paling utama ada kentang, berarti bahan makanan ini utamanya adalah kentang. Kalau beli susu, coba susu coba dilihat yang bahan utamanya apa, air atau susu segar, jangan-jangan air ya. Jadi lebih mindful lagi dalam memberikan nutrisi untuk tubuh maupun untuk keturunan-keturunan kita.
susu atau air itu yang pertama, komposisi yang ditulis pertama gitu ya. Jadi bahan itu ditulis dari yang paling banyak, paling dikit. Waspadai kalau ada lemak-lemak kayak gitu tuh, itu lemak tersembunyi, minyak lah, butter, krim. Kemudian ini yang harus kita tahu juga, ada yang disebut zat high fructose corn syrup. High fructose corn syrup itu sirup gula, ya. Itu terkandung dalam, itu dikandung makanan-makanan seperti cereal bars. Jadi cereal bars itu jangan dianggap sehat-sehat loh ya. Diperhatikan ada sirup gula, saus tomat, saus barbecue, salad dressing, buah kaleng, crackers, jelly, permen, minuman. Nah semuanya tetap meningkatkan nafsu makan. Jadi ini harus dibaca di kemasan. Kalau ini banyak di kemasan, berarti kalau sering dikonsumsi bisa bikin meningkatkan nafsu makan. Nah, tadi seputar diet. Kalau judulnya tadi kan aku kasih menuai melakukan pola hidup sehat ya untuk menuai umur panjang. Gak cuma makanan, tapi perhatikan aktivitas fisik dan latihan fisik. Kita perlu tahu bahwa seiring bertambahnya usia, massa otot itu menurun 0,1 hingga 0,5% setiap tahun mulai usia 30 tahun, dan menurun dengan cepat bisa sampai 40% per dekade setelah usia 60 tahun. Ya, jadi badan kita ini terdiri dari apa aja? Ada tulang, massa otot, massa lemak, air, organ-organ, ya, ada darah, gitu ya. Otot kita itu bisa berkurang bahkan dimulai dari usia 30 tahun. Ya, berbahagialah yang masih muda-muda, ototnya belum terlalu berkurang ya. Tapi udah usia 30 tahun tuh turun memang gitu ya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan yang namanya sarkopenia. Mungkin anak-anak pernah dengar atau belum pernah dengar, bahkan sarkopenia ini adalah penurunan massa otot disertai penurunan kekuatan otot atau performa fisik. Jadi ototnya berkurang nih, semakin tua ototnya bisa semakin berkurang dan juga kekuatannya juga berkurang. Mungkin masih muda bisa angkat galon gitu ya, angkat cucu gitu ya. Semakin bertambah, duh kok berat ya, rasanya nggak sanggup ya. Nah itu bisa jadi sudah mulai tanda-tanda sarkopenia. Sarkopenia KPP Distrik DKI Jakarta, di mana kami acara ini adalah dalam salah satu bidang yang ada di dalam panitia transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sylvia Bobo Sirait, Nyonya Matahari Bandung. Saya di sini sebagai PIC PPD Expo 2026. Untuk itu kami ingin memberikan sosialisasi izin amal indah pada tanggal 24 sampai 25 Juli 2026 akan diadakan PPD Expo 2026, di mana di dalam PPD Expo itu kami akan boleh bisa menambah aja supaya lebih bukan sosialisasi layarnya, izinnya amalnya sambil kita menunggu. Izinkan kami menerangkan, jadi di dalam PPD Expo 2026 yang keempat kalinya kami menyiapkan 100 stand kuliner dan non kuliner di pelaksanaan 24-25 pukul 9 sampai pukul 18 di Soko Martikir dengan peserta 100 UMKM binaan PPD dan juga terdiri juga dari lintas distrik, denominasi gereja, lintas agama dan sponsor. Next, pada acara PPD Expo, next, ada namanya kategori stand. Stand pertama adalah stand kuliner. Kita membagi stand kuliner itu F&B, makanan berat ada 20 stand, camilan atau snack 25 stand, minuman segar 15 stand. Next, kemudian ada juga namanya stand non kuliner, ada 40 stand terdiri dari fashion dan aksesoris, ada 20 stand. Kriya atau kerajinan, handicraft and lifestyle ada 10 stand, kecantikan dan hobi 6 stand, dan sponsor 4 stand. Next, layout. Rencana layout yang akan kami buat adalah seperti ini. Ini posisinya ada di Selasar. Next, kemudian ada juga posisi di lobby
Next, ada juga posisi di gedung Sopogolo. Next, bagaimana dengan pendaftarannya? Deadline pendaftaran kami terima tanggal 12 Juli 2026. Next, untuk biaya pendaftaran, stand kuliner 500.000 per stand untuk 2 hari. Untuk non kuliner 1 juta per stand untuk 2 hari. Dan kemudian kita juga akan membuka perlombaan lomba line dance gerakan tokoh modern 200.000 biayanya per tim, lomba mewarnai 50.000 per orang. Next, lomba family gathering 100.000 per orang. Cara pendaftarannya yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkannya bisa melalui ketua SPH atau juga bisa melalui kami dan narah hubung yang ada di surat. Next, formulir pendaftaran. Next, formulir pendaftaran seperti ini, Amalina. Ini yang sebelah, yang formulir pendaftaran yang sebelah kiri saya itu untuk stand. Yang kanan perlombaan line dance gerakan tokoh modern. Next, kemudian ada lagi formulir family gathering dan juga ada formulir lomba mewarnai. Formulir ini semua sudah kami serahkan ke Huria masing-masing melalui ketua SPH. Next, untuk pembayaran bisa ditransfer ke Bank BTN atas nama Panitia Tahun Transformasi KKBP JKT 2026 yang tentunya bukti transfernya juga diserahkan kepada kami untuk dicatat. Next, acara pendukung yang pertama lomba line dance gerakan tokoh yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 24 Juli, lomba mewarnai dan lomba family gathering pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dan setiap harinya ada fashion show dan juga hiburan seperti ini. Next, untuk peserta lomba tokoh gerakan line dance gerakan tokoh modern yang jelas dari SPH perempuan yang terdaftar sebagai jemaat di Hurianya 9-13 orang tim. Pemenang akan mendapat hadiah. Hadiahnya ini berupa uang tunai dan kemudian registrasi ulang di hari H. Ini penting sekali ya Bang Ina, dibuka jam 8.45 sampai 9.45. Acaranya dimulai pukul 10 untuk lombanya. Next, lomba mewarnai. Next, ada 3 kategori usia di bawah 7 tahun, A, kategori B 7 sampai 9 tahun, kategori C 10 sampai 12 tahun. Pemenang lomba juga akan dapat hadiah. Registrasi ulang hari Sabtu jam 8.45 sampai 9.45. Next, ada juga lomba family gathering, di mana di sini kita boleh memilih apakah isinya keluarga inti, ayah ibu anak, atau hanya ayah dan ibu saja boleh, ibu dengan anak juga boleh, opung dengan cucu juga boleh. Berikan penampilan talenta ataupun bakat yang bisa ditampilkan. Jenisnya boleh bernyanyi, boleh band keluarga, boleh sulap, menari, atau modern dance, lawak, komedi, dan lain sebagainya. Registrasi juga tetap di hari Sabtu 8.45. Next. Untuk selama PPD Expo tentunya kita juga memberikan semangat untuk supaya anak ini bisa belajar. Setiap berbelanja 100.000 berikut kelipatannya akan mendapat 1 kupon. Jadi semakin besar belanja pasti ada semakin besar kemungkinan menang kemungkinan. Next, dan ada juga 1 grand prize, yaitu 1 unit sepeda motor. Next, demikian mengenai penjelasan PPD Expo. Terima kasih, kami menunggu Amalina untuk hadir dan turut serta dalam PPD Expo 2026. Oh ya, Amalina, ini kami perkenalkan, ini Inang Bulu Sagala, Inang Dewa, Inang Sagala. Ini anak bagian humas, anak Cimanggu Sumber Siras itu. Inang Barita, yang satu lagi Inang Rosti Sibadan.
Demikian kami sampaikan izin untuk ketua kami Inang Sandra sedang di luar kota. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian daripada Amat Inang dan kami undang dan mohon dukungannya untuk di PPD Expo 2026. Tunggu dulu kan. Jadi tiap tahun PPD Expo ini terus berkembang, mulai ada bocoran. Ketika kita membeli di atas 100.000 ada satu kupon. Mau bayangkan nanti 50 man kupon ini Inang Solo saya sudah 50 kupon. Bocorannya grand prize disumbangkan Amang Ido Barat motor satu motor. Jadi motornya ada perkenalan itu jangan metik, jangan elektrik, mungkin Scoopy di event grand prize. Jadi marilah lomba-lomba ramaikan PPD Expo 2022. Perhatian ya. Terima kasih. Sukses. Ya, terima kasih. Dan panitia ada dari lagi ini tetap aja dari panitia ini. Tidak sama teman pariwitan Sinaga sebagai wakil ketua. Mulai dari Amang Preses, kami setua KSP Sinaga silakan dibuka dulu. Damang Dena kami mewakili Inang Ketua Umum dan Sandra karena kebetulan sedang di luar kota. Saling hari kalian mencoba tepuk tangan meriah untuk tim Expo di bawah bimbingan Inang Sisilah dan tim. Damang Dena selanjutnya ada 22 kegiatan mengenai sifat kota di luar tim Expo PPD Expo. Kemudian yang kedua untuk seminar keluarga muda di Patoran Amang Situa Siagian Masian tim transformasi lalu setuju di Pantau terkait bahwa Pak Work di taman ini dan buat dari Amang Dokter Nabi Tunggu lagi nak pola bergajah-gajah tidak sama tuh Amang Siagian mau dulu masalah itu Amang Dokter Nabi Tunggu. Para teman-teman kita terima kasih masih konsentrasi penuh pada siang hari ini. Jadi nanti ada acara UMKM di tanggal 20 pada 25. Sebelum itu kita akan ada seminar parenting ini. Jadi kita mohon kepada perwakilan dari seluruh gereja untuk memberikan perwakilannya. Ini adalah seminar parenting untuk keluarga muda. Jadi perkiraan itu antara usia pernikahan dari 0 sampai 15 tahun. Ya, jadi kalau bisa, kalau nggak ada juga, iya yang penting harus ada hadir. Gitu. Ya, harus hadir untuk meramaikan. Kebetulan ini kita tentang Ecclesia Domestika, di mana objeknya itu tentang keluarga sebagai basis transformasi iman dan pelayanan. Jadi memang untuk saat ini keluarga menjadi serangan-serangan yang sangat kita ingin memperkuat keluarga kita di masing-masing gereja kita agar tetap kuat. Kalau kita kuat, gerejanya juga akan kuat. Baik, nah ini dari awal pendeta provinsi sebagai narasumber kita, nanti di sana ada seminar dan workshop. Makanya itu akan panjang acara. Dari jam 9 pagi atau 30 pagi sampai jam 3 sore. Ya, jadi mohon para peserta itu bertahan sampai akhir agar semua ilmu yang diberikan itu bisa dibawa ke gereja masing-masing dan diterapkan di gereja masing-masing untuk memperkuat keluarga gereja kita masing-masing. Baik, waktu dan kegiatan itu Sabtu 18 Juli, jadi pas Sabtu Minggu sebelum acara PPD tadi. Jadi kita
silakan nanti di pada para di sana. Perwakilan keluarga muda ini ada dari 50-an AKBP Resort, sekitar 250 orang. Jadi kemungkinan peserta akan sekitar 300 peserta yang akan hadir. Next. Oke, kita nanti kuota, jadi masing-masing gereja nanti ada kuotanya, jadi nanti akan diberikan kepada gereja masing-masing, dikirimkan suratnya berikut form untuk pendaftaran dari gereja kita masing-masing. Nah, kalau pendaftaran pesertanya yaitu melalui diakoni, koinonia dan sekretaris Surya yang akan kita tanyakan peserta masing-masing. Jadi mohon sekretaris nanti yang mengingat tolong bilang sama sekretaris Surya untuk kasih jawab dalam kepesertaan ini. Baik, lanjut. Oke, ini ada jadwal. Saya rasa itu saja. Lanjutnya, bentar juga. Saya rasa jadi. Nah, dalam seminar ini gratis. Ingat ya, ini seminarnya manusia gratis. Jadi tolong pesertanya kalau bisa lebih banyak. Tapi karena keterbatasan tempat, makanya diberikan kuota di masing-masing gereja. Seandainya nanti ada kelebihan, bisa nanti dilayangkan ke panitia. Nanti kalau masih ada slotnya, kami akan terima juga kalau ada yang lebih. Jadi contohnya di sini dari gereja Resort Cakung itu 3 peserta. Kalau dari Resort Karin itu 5 peserta. Kalau dari Resort Rawamangun 7. Kalau 5 peserta boleh suami istri atau sendiri-sendiri. Ya, seharusnya karena itu sepasang yang hadir. Kalau bisa ada siswa yang ikut hadir pada acara ini. Jadi tujuan dari seminar ini ada 10 gereja yang sudah punya komisi keluarga muda. Jadi tujuan kita ini ingin mengimplementasi kepada gereja-gereja lain yang belum ada. Itu untuk punya juga komisi ini. Dan komisi ini akan berkembang menjadi komisi bina keluarga. Di mana bina keluarga nanti saya sudah parenting, ada bina pasutri, ada bina juga pernikahan. Jadi ini adalah cikal bakalnya. Jadi mohon makanya peserta-peserta ini yang datang itu adalah orang-orang yang akan mengimplementasi di gereja masing-masing. Baik, saya rasa cukup demikian dari kami. Nanti ada kelanjutannya dari acara ini yang akan dilakukan oleh Abang Hekel, bahwa ada jalan santai untuk kita saling bertemu dari seluruh gereja di dalam distrik ini. Silakan Abang Hekel. Kami hormati Pak Preses dari distrik Kemang Inang, peserta konven yang kami hormati. Berikut saya Heral Terus sebagai PIC dari Family Panpok. Jadi Family Panpok ini akan kita selenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 22 Agustus 2026. Tempatnya ada 3. Yang pertama untuk jalan sehat itu di Taman Mini Indonesia Indah, rutenya itu mengitari Taman Mini itu lebih kurang 3,2 km. Kemudian di acara selanjutnya adalah acara senam, kemudian ada hiburan itu di gedung Sasana Langgeng Budoyo dan Sasono Adibuna. Jadi Sasono Langgeng Budoyo untuk hiburan, Sasono Adibuna untuk pameran UMKM dan pemeriksaan kesehatan. Jadi rencana peserta yang akan ikut itu kita harapkan sekitar 2.000 orang dari Mula tema dia mau seklis nomor 1 praktikir Tuhabi akan naik pijak di distrik tahun. Jadi mulai tema presentasi juga sepikion dia akan amalami dan ami dengan kemudian iki nalung di distrik 2 DKI Jakarta.
ala hari Minggu memahami di Umpun gawe pendita HKBP Resort Sulawesi Utara. Jadi di bagian sama kami memerdekakan tuita sanggupna. Kamanginang dagamut dora adung ka nahurang yang ke persolatan orang duwi pintu tahun di distrik luar DKI Jakarta tahun alami ke masih sabtu mahita yang ke nahurang ini kamanginang ate akan digani mata ingun sekanya kita sia-sia tambah kalungan di son memuda di distrik luar DKI Jakarta sumuni kami memuna memuda non di distrik Indonesia bagian timur di Resort Sulawesi Utara. Jadi ala provinsi semua ini Resort Sulawesi Utara kata yang pertama sebui dulu kami kuliah itu dengan melatih mempres kami di bimbingan Yaman orang lebih di bagasan pasal kali distrikon saya bapak mau distrikon kantik di Nanaiko di mana ada pusat kami tapi masih dinam ala lagi keluar kota do inang rado mengaku pendeta fungsional perempuan rado inang pendeta saus sirait jadi bah kami marison pasahat apa ada pertandingan Tuhan makan kami pemuda lo pikiran di istiqomah sia-sia mana dia boleh itu namanya maka pendeta lo kecil semuanya sampah tujuh peta musik ribuan di bagian sekali pasang ada penguang ina sampah ima ran lagu bahasa kami kita salurna tujuh peta di takespan kalau roh kamu tuh kayak mengujar roh romon dari kedua rasa tiga itu semua ini mana sekis kami lagu pasal kami pasal kami makam sekis langsung ini mau lihat cuma di Tuanta Lasroha Oma Tikina Oma Opasna itu kami pada dawal diri sudah maka amanami nananya kadongan pelayan time dong di distrik baru DKI Jakarta pada sudah keluarga begini cuma banyak proses kami nomor sakit kami ya kami nomor keluar pendeta Kespan Simbolon ina dijabu berdijabu berdibuta ina buru sebatupang kami adorong suatu Jakarta kami marhubas di HKBP Resort Sukajadi Pekanbaru Riau sebenarnya kami marhubas di HKBP Resort Tebet sohonima perkenalan sikap nepoi nashak kita seluruh Boras mah ya boleh mas gue mau dulu di Jawa Sosial dan Indonesia memang itu tanggal 10 itu apa di John Sihan dibawakan memang harus 2 tahun ini apa di Walter ala antar distrik itu jadi tapi saya tanggal bisa ngadang gue beda baju pengobet Agustus dampe atau mulai soalnya itu sama apa di pada balik ada tadi mulai dang juga di Agustus B melatih kita melatih di Jakarta izin semungkin sama PSS apapun kata pertandingan kami tuh kita salutna akan mengambil doa kami pemula tinggi ngadong di distrik DKI Jakarta semua ini nang kami perfect karena kami nanami dalam pensiun nami dasar 4 bersulu tahu ketika Walter dari Toman sonari makubasi gawe pendeta fungsional di HKBP Resort Rajawan di Pademangan jalanunga keluar nyaskan nami siap tujuh pimpinan HKBP yang kamanginang
sebagai Partita Fungsional kami di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi bertempat di HKBP Agape Cikarang. Tanggal 10 siang kami di Batuhat, jalan tanggal 26 Juli kami diucapkan di HKBP Agape Cikarang, Jamabika. Mulia tema di Manami do Inanami di Parsawan Nadingga hingga di Jakarta kami sempat di Tanah Poso ramah privasi di distrikon semuninan mengilu kami yang sepotong tanya konomuna kami yang ke mangina jalan tok kita masih tangyangan asa pergugu kita jalan boy kita kipas menggula di orlan itu kali melihat itu Bapak Preses yang tinggal meniroi kami mengajari kami semua segala parti Tanah Poso jalan muda maka bersejarah dan ikuti kami siang aku masih di Papa di distrikon siapa Bapak panjang umur jalan tanya kami dan yang untuk distrik Bekasi Bapak semua lima kata pertandingan siap kami Kamangina pulang kami musim itu Bang Setis Poros Madinah Manginang Mulia terima alani dapat dokon hata selamat bertugas tempatnya baru dokon mencakun dan pina sahabat tu HKBP Resort Petukangan, HKBP Resort Kebun Jeruk, HKBP Resort Petojo, HKBP Resort Kalideres, HKBP Resort Kapuk, HKBP Resort Kamal Raya sekaligus dalam menerapkan konten di bulan Agustus. Partikian pasahat kami mah tu bersosial asa masahat akan tarik pun waktu nang di di Soma kita mengaku pengurus serta pasahat sosial sak mana kan do inang Nyonya Pendeta Jerry Anuan asa inang pengalian nongkrong ijauhan mah on tinggal nomor sahid 75 amagina kami napar julu oh iya sebenarnya kaki godang ke mikrofon ale enggak udah pada pulang semuanya jadi kami kasih aja ala adong naporlu dinasida itu kami mana parjolo pendeta hotran nahulai siap KBP kayu tinggi jolo sahid napa dua on pendeta juniorter Tauruk siap Kebayoran Selatan alamat sahid nasida Nyonya Pendeta Febrianto Sianturi Sian Makundang alamat sahid nasida berikutnya baru Pendeta Febrianto Sianturi Sian Makundang anak nasida ala ditikin salpu marsahid yuk nabi rumah sakit itu joloman tu amang Pendeta Walter Aritona ala pindah tu Cikarang dia amangin nanti iya tu jolom amang Pendeta Walter orang jujur di Amu Amas dengan kami ini sosial dari kita untuk kita jadi kalau bisa tolong partisipasinya untuk mau membayar 50.000 kok satu bulan sama di Mahathir kami mulia sama di Tuharta, mulia tenang di
sosial di Tanah Masahid, Tanyangka, Tanyang Nabi, saya Tokma, Malu, Jala Doma, Akasahid, Siatita Salutna, keluarga full timer, Jala Adong Nakadim Titipan, Siatina Ketua, Ulama Marsahid kita, saya sehat Maita Salutna, Asaboy, Marlas Niroha kita, Tujulan Narion, mulai hati mas. Saya mati tahu dulu Pak. Jadi bulan tema ahi pasti saluna damar doktor unang mamarsahin kita balik boy silurut tak tahu makasahin balik boy silurut tak dan jaga rumah ahi pasurut ulah itu deh Dugi aman dokter bagian di pengurus sosial mah tudongan negara sangat tu istri tuan mengenai pendidikan kesma ada unsur sosial jadi ada iuran sosial di sini sebulan ini bawa punya tentukan 50.000 sebulan jadi baik sendiri kita kau anggota sosial sendiri kita kau tu sorong dah untuk jelas Arab memang dengan suku-suku kebelewan masa-masa suku-suku roh kau mudah-mudahan jadi kami anda tas ini jadi berkusudir kita buat sosial ada jadi menolak kata betul nomor 2 banget deh urusan itu urusan berita kesempatan dan iya benar. Ini mana asal saat kita guna pojok korban tanaman, jadi di proses kismat. Ya, jadi mulai teman-teman selesai acara tadi untuk kami tuan rumah kata BP Rawamangun, kata BP Jatinegara, kata BP Cibayu Jelangka, kata BP Kayu Mas, kata BP Kayu Indah, kata BP Pondok Kopido, kata BP Dambi Dulu Dahir. Lawa sanon tapi untuk mauliate imasiat kata BP Resop Petukangan, Kebun Jeruk, Petojo, Kaligeres, Abu Tohon, kata BP Kamar Raya. Doakan tuan rumah, doakan kasih tuan nabi, keluarga, kusumah, nasihat kami. Unangi peliling-liling perdana. Kapulasan ini di dalam maisi. Ambil liling kurang bisa.
Jadi dia nasihat sampai pada sida pada tapi nasihat semua. Jadi dia jalan Toi, masalah bisa kita. Panjoba cuma mungkin kita dahulu dia, baru tanah signal. Ada. Aku lebih ada. Akan mau selesai panitia boleh pada jauh berdiri. Apa tadi? Ada. Oh, langsung ada kita. Ada orang. Mulai tema di proses kami, waktu kami sama di Perangkat Distrik, dua kakak rumah kita, kabulan lalu tinggi di distrik Bali DKI, dua kakak nami dan nami, pada pensiun di Nasarpat, di Nahanta, Karusia, dua sudah kapal tugas nami, si sederhana nami, Hasuhuto, mulai itu, mulai tema di Tuhan Taruhan Sudi. Kalau sorohamu ayo leluhami, alana rohamu las rohana. Jala nagoi ko kasihami kau kau kami nak teni, kalau di mana tanpa pahami. Jadi sama hidup jumpa sama dohona. Ati, bawa nama satu mana kata kirubia. Moras memahami nama patu pausur semua di handa. Nama ngantor di hamu sama di saat kami nama kalian. Jala saat disuruh masa itu berbeda. Orang main tahu sudah lebih berusaha untuk berbeda sah itu berasa. Mohon maaf bila ada berlebihnya. Tuhan memberkati kita. Imam Abdullah. Mulai ada orang seperti kita. Tuan-tuan yang Roma binasa musik. Jadi apa lagi? Mau ada putus hamam. Berusaha dengan Roma. Nah, 20 nanti saya dulu mampat Oma pakai lebih jelas. Mengerti mah tuan rumah di tanggal 7 Agustus dari besok pertukaran ada besok tinggi bumi kebun jeruk resort Tojo resort Kalideras resort Kamu resort Kamu Raya ada ngomong resort mau permisi Pak Dita Resopna nanti abang pendeta di resort Tima ada bukan resort iya kakak bikin mana iya jadi mau lihat tema perjulu tu amang proses nabi ajo nauman dukung konfekta segalion rakto inang ison keluarga oh itu sama itu perangkat distrikta nau makubasi mengurupi ulang reses secara khusus mah di akan amanami inanami akan uluan resort na menjauhi kompeta sadarion siang Rawamangun Jatinegara resort Cipayung Cilangkap resort Kayu Mas resort Pondok Kopi akademi resort Pulau Jahe na makasuhut pulau tadi di sadarion salah satu di Huria resort Kayu Mason Pancayudi Pancadenggan Pancakonomuna di kami saluhuna angka naro baik pertemuan sambutan yang hangat dihantar ke tempat yang terlambat saluhunai gabi dari Danauli di kami lahu para diri tanggal 7 Agustus nanero kompen asa di sudi angka pelayanan umum pajak konomuna lumobi di naung rakna persaudihon si panganon nadahu min teh mobi
uido akan asing jadi usul kami jala nasrohan nabi manakoni giat mak disediakan kapan upaya ngado pelayanan ngado konflik kesadaran apa kohon mai pasu-pasu dari kata mian 3 kuas rupiah dia akan tahu basi 3 rupiah asa sidohon nabi mah tubuh kita saluhna amang inang kebetulan tanggal 2 Agustus imam kompeta na dihasuton onon resort soal ingana bahwa tempat jolo diskusi mahami di dia menon kapeahan di tempat kompeta atau penok kami melalui WhatsApp grup mana malite amang proses nam yang non resmina asabui rahma boto kita harap rohanami manang dia penok tempat lain Roma kita amang inang lumobi dia kababa nami akan nampesiun semua dia akan bunguan-bunguan adong ina sarpa adong si kalau dia deh parfuman di kita kaina nampesiun sudah materi nasobola kawari kami harap rohanami amang inang Roma kita di kompeten tanggal 2 Agustus. Semua buah-buah nabi mewakili siap mengersok malam Ramadan lebih kurang di pakatuan nabi saya di Pasiko Tuhan Tama. Ada tambahan kah? Inama imasya kami tamang inam selenari kalau dikodong madihamu na majamu di bagasan tikiwa. Waras wanita saluna. Pertanyaan Goklas di rohan nabi dibuat rayon dari Tuhan ala ngasiko konven distrik 8 DKI Jakarta nani kupon amang preses nami doh sudi aka perangkat distrik nama merupi ulang di preses nami di distrikon las rohan nami di aka ibadah materi parbinotoan na pinatupani konpenon makorhon las diroha dihami sanggupna jala buanu nami baritai di bagasan pakirimon namangu asabui kuduton nami aka pakobasion na ibaru tu ari narohon lasibutu rohanami saluhna akan ro sian ganu kuriam di distrikon mandahoton konpenon nani asubuton manang 3 resort alai dari ulang amak di kuriamon resort kayu mason Tuhan macai li pacakon ni akan aposom rakdoh perhaladuna nama kubasi pelayanan untuk kami anggiat mak tahu diruan tu kami akan lalu menguruti pacakonon konven di bulan Agustus narohon asang dia terbaik kami nanti musi ali Tuhan lahu ngacapkon haroni akan amanami inanami akan pemuda nagotiki naung sudah tiki semuanya akan keluarga pos rohanami ali Tuhan di suri aka pulau nami sadaron na utang kami wal nami mai asa denggam merdalan satu yang resort program ni distrikon si obasan nami atau di nalahumulang kami madapoton inganan pakubasion nami be asa sahat dioma nasa perdalanan nami pasu-pasu kami oleh Tuhan jalan di bagasan hari pason suada na orang sidak potongan nami di aka inganan pakubasion nami nang soni aka keluarga nahu tadi kami atau pinuji pinasama maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami asli rohani Tuhan Yesus Kristus kalau rohani di Batama doa persoalan itu di Parbadia masuk kita salurna amin.
warahmatullahi wabarakatuh.